Nah, treatment jantan ada beberapa teman-teman yang mengalami trouble. Trouble itu dengan jantan nggak wani ngawin. Nah, nggak wani ngawin itu karena apa? Nah, gitu ya. Jadi memang efek nggak berani ngawin itu faktornya berbagai macam. Bagus yang awalnya datang tidak agresif, tidak berani ngawin, tapi sekarang sudah modoli kandang, disajikan betina juga orang mikir ayu karo ora yang nyatanya ditumpahi. Nah, itu artinya berarti kan dia sudah kembali normal. Sugandriati guys, maaf lahir batin, Sugandriati. Sore ini kita berbagi sedikit ya, bukannya kita nggak keluar, memang nggak sempat keluar karena di hari Lebaran ya toh. Kita lebih banyak di rumah, tapi minimal kita bisa membagikan informasi ke teman-teman terkait dengan bagaimana sih ngerawat cempe kalau tidak pakai komboran. Nah, iki bukan sudah rahasia lagi. Tentunya kita akan berbagi seperti cempe-cempe yang ada di hadapan kita ini. Kalau toh misal nanti teman-teman mengalami cempenya itu kecentret, nah kecentret itu dia, kecentret itu kurang susu ataupun kurang asupan nutrisi, air susu dari induk, dan mesti kadang-kadang menjadi masalah besar karena menjadi kayak kurang halus, kurang gemuk, kurang gimana. Tapi jangan khawatir teman-teman, ada treatment yang sore ini kita bagikan ke teman-teman. Nah, kita lanjut, sorry ada trouble sedikit, supaya cempenya itu nanti juga perkembangannya ke selanjutnya itu menjadi normal, ataukah menjadi pada saat umur dewasa juga menjadi seperti yang lain, seperti yang terasup susu cukup. Nah, kita berbagi hari ini dengan cara seperti yang di hadapan kita teman-teman. Misal susu induk itu memang kurang ataupun teman-teman minim komboran, tapi memang selayaknya kalau ternak kambing itu sebenarnya ya kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu itu seperti yang mbah-mbah kita lakukan, bahwa ada yang di hadapan kita ini kita memang kasih hijauan full. Nah, ini seperti apa? Itu ada teknis, ada konsep, rahasia, resep yang kita kembali ke bercerita masa lalu. Meskipun teman-teman di era sekarang di tahun 2024 itu pola peternakannya adalah pola peternakan yang sangat modern. Artinya menggunakan pola yang kadang tanpa ngarit, tanpa hijauan, boleh, bisa. Cuman konsekuensinya adalah itu pola peternakan yang memang setiap harinya mengeluarkan budget dan kita harus perlu hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungannya itu di mana? Dari posisi profit orientednya yang kita dapat itu apakah nanti akan seimbang dengan yang kita keluarkan. Nah, seperti yang ada di hadapan kita ini dengan metode pola full hijauan, jangan khawatir bahwa kambing itu kalau kembali ke habitat asli, kembali ke habitat langsungnya, alamiahnya, sifat alamiahnya adalah pemakan hijauan. Nah, ini adalah cempe-cempe yang memang faktanya waktu itu kurang susu. Nah, tapi dengan metode pagi dan sore full hijauan itu akan menjadikan cempe-cempe ini nanti akan menjadi tumbuh normal ya. Nggak tahu kenapa kita juga belum pernah nge-lab kalau Kaliandra ini kadarnya apa dan seperti apa dan berapa itu. Kadang-kadang kita juga nggak berani ngomong berlebih ya. Faktanya kalau seperti mbah-mbah kita di masa dulu dengan sistemnya seperti ini, hijauan yang penuh dengan variasi, dikasihkan kambing setiap pagi dan sore, alhasil memberikan hasil yang terbaik ya. Nah, seperti di hadapan kita ini, sebegitu dokohnya kambing ini makan hijauan. Kalau kita kembalikan ke masa lalu ya seperti kita bilang tadi, bahwa kambing adalah nalurinya pemakan hijauan. Tapi kita menghargai juga untuk teman-teman yang pola konsepnya peternakan adalah modern. Nggak mungkin sekali memang kalau memang waktunya itu dihabiskan untuk ngarit ya. Karena juga ngarit itu konsekuensinya adalah lahan kita juga harus luas ya toh, terus pakan kita juga harus banyak gitu, seperti itu. Tapi seharusnya memang dalam pola peternakan ada itu adalah disesuaikan dengan kemampuan segala bentuk sesuatunya, kemampuan dari baik itu tenaga kita, baik itu lahan lokasi LHT ataupun lahan hijauan ternak kita. Jadi menjadikan nanti akan nyaman segala sesuatunya. Jadi memang pada konsepnya kita nggak boleh memaksa ya guys. Kambing itu nalurinya seperti ini. Nah, seperti yang kita spilkan ini, kebetulan hari ini kambing-kambing kita tuh makannya ini daunnya Kaliandra ya. Ini kebetulan memang kita kondisinya juga hujan, kita juga nggak sempat kemana-mana, jadi kita memetik di kebun.
Nah, variannya juga ada daun kalasan, daun singkong, dan lain-lain. Banyak. Yang penting kambing itu suka, tapi memang harus ada beberapa jenis daun yang harus kita hindari. Seperti contohnya mungkin kalau di daerah panas itu daun singkong yang seger, daun klerisida yang seger itu kadang-kala juga tidak setiap orang itu berani mengasih ya. Karena faktanya itu adalah cyanida tinggi dan menjadikan kembung biasanya. Nah, seperti ini juga cempe-cempe yang awalnya kalau kita lihat itu kayak nggak mungkin gede, kayak nggak mungkin badannya halus, tapi faktanya kita lihat sampai hari ini adalah bulu-bulunya udah mulai halus-halus. Nah, seperti ini artinya kalau kita lihat kambing ini posisi sudah mulai beranjak normal ya. Nah, yang dulu awalnya juga buncil-buncil, yang awalnya juga kecendet-kecendet. Nah, hari ini kita juga akan review ke teman-teman. Selain juga dari konsep pola peternakan, nah treatment jantan ada beberapa teman-teman yang mengalami trouble itu dengan jantan nggak wani ngawin. Nah, nggak wani ngawin itu karena apa? Nah, gitu ya. Jadi memang efek nggak berani ngawin itu faktornya berbagai macam. Jadi mestinya kalau kambing nggak wani ngawin itu kunci pola utamanya adalah mesti pada tenaga nih, ya. Tenaganya mesti nggak ada, artinya dari sisi fisiknya kurang sehat ya, gitu. Jadi kalau tenagane ora ono, otomatis ngawinnya juga nggak pinter ataupun nggak punya nafsu lah. Tentunya kita akan berbagi treatment juga seperti apa sih harusnya kambing itu jantan khususnya ngerawat yang bagus, ngerawat yang baik dan polanya yang benar. Artinya kita sama sebetulnya seperti pola konsep cempe yang kita terapkan. Jadi pola makannya kalau jantan itu kalau di KKTV harus dan wajib dan tidak boleh tidak, bahwa konsumsi hijauan itu penting. Nah, penting karena hijauan adalah nutrisi alami ataupun imun alami ataupun memang pakan alami yang harus kita kasihkan di setiap kambing khususnya jantan. Nah, kalau di KKTV itu memang hijauan wajib ya, meskipun hanya persentasenya sekian. Tapi kalau khususnya jantan seperti panjenengan semua lihat juga pakai komboran. Nah, komborannya seperti ini, kita sajikan dengan ampas tahu konsentrat dan ini silase pacong ya. Ini sekedar tambahan, tapi tentunya adalah menu pokoknya tidak boleh lepas dari unsur hijauan, karena hijauan itu menurut kita dan menurut mbah-mbah dulu juga memberikan ataupun ada fungsi tersendiri yang kalau kita dulu pernah dibilang nek kambing itu makannya hijauan ora sing gitu. Nah, sempat kita juga percaya dan kita membuktikan setelah terjadi sekian tahun apa sih kelebihan kalau kambing itu full hijauan. Nah, jadi kelebihan dari kambing pola pakannya full hijauan adalah dengan posisi stamina. Nah, seperti ini Miko, kita lihat ini staminanya itu kenceng, meskipun kalau kita lihat badannya full gemuk, tingginya ini kan 105 cm dan kondisi poel baru 3 pasang. Dan seperti ini area muka dan kakinya itu kotor, memang basah reget seperti ini, tapi karena ini menandakan bahwa kambing ini birahinya tinggi, artinya jangan khawatir untuk teman-teman ketika nanti punya betina-betina yang akan dikawinkan itu, kalau jantannya sudah pinter kenceng ngawine itu tentunya marem. Nah, kenapa teman-teman tadi juga banyak yang WA, kemarin juga banyak yang WA, banyak yang telepon, japri gitu melalui DM juga, Mas kambing saya nggak berani kawin lah. Mesti yang pertama kita tanyakan adalah bagaimana pola perawatan panjenengan semua. Nah, seperti itu. Kalau pola perawatan panjenengan semua itu adalah ngowai adat pakem dan artinya itu tidak sesuai metode aslinya dalam naluri kambing, ya memang kadang-kala trouble kambing itu akan sering terjadi. Artinya kalau kambing juga terlalu banyak cemburan juga kurang begitu bagus ya. Jadi ini versi kita, versi KKTV adalah dengan pola lebih menyarankan ke full hijauan. Komboran jangan salah mengartikan, jangan salah kita gagal paham bahwa yang namanya komboran itu adalah pakan tambahan ya, perlu digarisbawahi. Pakan tambahan itu bukan berarti pakan pokok. Nah, seperti ini. Jadi kalau pakan tambahannya ini terlalu over, itu memang akan menjadikan banyak masalah. Ya, boleh dikombor, boleh dikasih apa, tapi sebagai tambahan aja. Jadi
Yang pokok adalah seperti yang bisa kita lihat di depan ini. Jadi seperti ini. Pokoknya adalah hijauan, tambahannya adalah sebagai pelengkapnya itu seperti ini ya, komboran. Terserah komboran mau pakai apa, jenengan mau pakai brand boleh, pakai konsentrat boleh, pakai boleh. Tentunya itu konsep akan komboran. Nah, seperti kambang, kita lihat hari ini perkembangannya kan juga sudah mulai mekar ya awake ya. Meskipun maklum sewu karena cuacanya seperti ini teman-teman. Cuacanya seperti ini, hujan mendung. Jadi kita memang beberapa minggu ini nggak sempat nyuci kambing. Jadi ya maklum sewu dengan kondisi yang kurang bersih. Nah, seperti ini. Jadi terjawab ya teman-teman. Tapi kalau yang udah kadung kambing itu nggak kenceng ngawine atau birahine kurang, itu memang treatmentnya nggak bisa 1-2 hari karena pola yang diterapkan sebelumnya itu tentunya memakan proses waktu yang sangat panjang. Jadi bagaimana treatmentnya, kita kembalikan ke sifat alamiah kambingnya. Nanti saya yakin kalau kambing itu memang normal, itu semuanya itu loh, itu semuanya normal. Nanti tentunya kita sangat yakin akan kembali normal seperti semula ya. Jadi nanti tenaganya akan pulih, terus nanti kambingnya juga kenceng. Itu dengan kita kembalikan seperti ini menunya. Nah, ini kita berani ngomong di depan kamera seperti ini, kita berani memberikan berbagai sedikit treatment, sedikit informasi ke teman-teman karena faktanya kita sudah mencoba. Jadi ini boleh dicoba kalau teman-teman yang merasa ini ada manfaat, enggak dicoba juga enggak apa-apa. Jadi apa yang kita alami kita bagikan, apa yang kita terapkan kita bagikan, dan apa itu berhasil atau tidak kita juga bagikan gitu ya. Seperti Den Bagus bisa lihat kita teman-teman bahwa Den Bagus itu awalnya datang juga mengalami kesulitan untuk makan karena dulunya itu kebanyakan ampas tahu dan kebanyakan komboran. Tentunya kita rubah total di sini, kita lebih banyakkan full hijauan. Ya memang prosesnya tidak 1-2 hari, berbulan-bulan bahkan tahun. Nah, tapi Den Bagus bisa kita lihat seperti saat ini kondisinya adalah dia semakin agresif dan aktif. Artinya sudah menyesuaikan dengan pola rawatan kita, dan pada akhirnya yang dulu memang awalnya itu ngawinnya sulit, sekarang sudah top jeng. Nah, ngono lho, geng. Sekarang sudah top jeng. Artinya trust terus gitu sesuai dalam kondisi normal. Nah, kita berbagi treatment ini kan berdasarkan pengalaman kita dengan Den Bagus ya. Den Bagus yang awalnya datang tidak agresif, tidak berani ngawin, tapi sekarang sudah bodoli kandang, disajikan betina juga orang mikir ayu karo ora yo nyatane ditumpahi. Nah, itu artinya berarti kan dia sudah kembali normal. Den Bagus tidak membutuhkan sedikit waktu teman-teman. Dan Bagus itu waktunya juga sangat lama ya, 1 tahun lebih untuk menjadikan perform Dan Bagus itu normal seperti kambing muda lagi. Dulu kan kelihatan tua, kelihatan mengklentak-klentuk, kelihatan juga nggak ada gairah. Tapi sekarang dengan pola seperti ini, dia nafsu hijauannya juga udah bagus, awaknya juga malah kelihatan lebih muda, lebih seger. Nah, itu artinya itulah manfaat dari pola yang kita terapkan dengan banyak hijauan. Nah, ada teman-teman seringkali perbandingan, seringkali studi banding, Mas itu di sana itu nggak pakai hijauan kok nyatanya kambingnya lemu. Ya lemu, kambing itu secara ilmu dasarnya adalah kebutuhannya konsentrat, serat, air dan protein. Artinya selagi ada seratnya, ada proteinnya, ada airnya itu sudah cukup memang. Tapi kita tidak boleh meninggalkan sifat alami kambing yang mana kambing itu sering harus membutuhkan hijauan. Nah, ini Den Bagus ya, bergeser lagi dengan Soponyono. Nah, Soponyono seperti ini maklum. Dewol-dewol yang mergo ratus karena memang kondisi juga kita belum sempat juga di kondisi waktu lebaran. Semua kambing jantan yang ada di Kakak TV itu kita perlakukan sama seperti ini. Jadi hijauannya, Mas, lantas pertanyaannya kalau di tempat kita nggak ada hijauan ya gimana? Ya monggo. Tentunya kalau kita mau beternak itu adalah menyesuaikan dulu. Artinya persiapan kita seperti apa dulu. Faktanya hijauan itu wajib. Kalau memang nggak ada ya gimana, harus ada dulu ya. Meskipun jenis hijauannya yang kita sajikan nggak harus seperti ini. Misal di tempat panjenengan itu banyak godong talok, godong ketepeng,
godhong mahoni, godhong pisang, godhong apa. Yang penting kan sifat kambing itu adalah pemakan hijauan. Pemakan hijauan itu jadi sing asal tidak beracun, dan kambing itu mau artinya itu kan sudah hijauan ya. Karena yang tidak bisa kita pungkiri adalah zat klorofilnya. Zat hijau daunnya itu sangat dibutuhkan sekali untuk kambing, meskipun lebih banyak ke unsur seratnya. Karena untuk sisi nutrisinya kita nggak tahu benar untuk sisi daunnya, tapi paling tidak kita ngelengkapi nanti pakai yang sistem seperti ini. Nah, itu nutrisinya ya, bisa dianggap lemuni proteine gitu. Tapi monggo teman-teman kalau mau konsultasi ke dokter hewan seluruh Indonesia boleh. Kalau kambing itu boleh nggak meninggalkan hijauan? Nah, nanti pasti ada jawaban-jawaban terkhusus dari beliau-beliau untuk ke panjenengan semua. Tentunya mesti saya yakin disarankan hijauan wajib gitu, karena itu sifat alamiahnya, sifat alamiah dari kambing itu sendiri. Oke ya guys, gitu. Kita nggak berdurasi panjang, pokok kita ada konten, tapi mudah-mudahan ini menjadikan manfaat untuk teman-teman. Sedikit berbagi ya, mohon maaf karena kita juga di dalam kondisi repot, jadi kontennya nggak setiap hari ini bolong-bolong nanti, tapi kita setelah hari raya Idul Fitri ini kita gas lagi ya. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat untuk teman-teman. Dicoba boleh, nggak dicoba juga nggak apa-apa ya, sifatnya kita berbagi. See you next again, dan sampai jumpa, dan matur suwun.